Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di pelajaran komunikasi bisnis, yang dimana insya Allah kita untuk pertemuan hari ini akan melanjutkan materi di bab pertama. Untuk subbabnya apa saja yang akan dibahas, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Baik, kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi. Oke, seperti yang kalian di slide, faktornya ada 5. Yang pertama itu ada latar belakang budaya, yang kedua ada kelompok atau grup, yang ketiga ada harapan, yang keempat pendidikan, dan yang kelima situasi. Kita bahas satu persatu. Mulai dari latar belakang budaya. Latar belakang budaya di sini akan mempengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi, yang dimana itu terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya. Semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi akan semakin efektif. Kita masuk ke faktor kedua, yaitu kelompok atau grup. Nah, di sini maksudnya seseorang yang tergabung dalam kelompok akan mempengaruhi cara seseorang berperilaku. Misalnya, seseorang yang aktif di kegiatan pramuka cenderung akan memiliki tingkat disiplin yang tinggi dan mudah bergaul. Yang ketiga, faktornya yaitu faktor harapan. Nah, faktor harapan di sini dia mempengaruhi pengirim dan penerima pesan dalam melakukan komunikasi, di mana harapan agar konsumen menjadi pelanggan setia, sehingga proses komunikasi harus dilakukan dengan tepat, ramah, sopan, dan menyenangkan bagi pelanggannya. Faktor yang keempat itu pendidikan. Nah, pendidikan di sini juga berpengaruh terhadap pola pikir dan wawasan seseorang dalam menyikapi suatu masalah, termasuk dalam berkomunikasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin tinggi pula harapannya agar suatu proses komunikasi terlaksana dengan efektif dan memuaskan. Nah, berbeda apabila kita berkomunikasi dengan orang yang tidak berpendidikan. Yang kelima itu ada faktor situasi. Nah, situasi di sini apabila proses komunikasi terjadi akan menentukan atau memengaruhi seseorang dalam menentukan sikap. Penjual harus pandai memahami situasi yang dialami oleh calon pelanggan. Misalnya, calon pelanggan yang terburu-buru sebaiknya menerima informasi sesuai dengan yang dibutuhkannya tanpa harus menambahkan berbagai informasi yang kurang penting. Nah, ini kalau dalam bisnis ini sangat berpengaruh sekali. Kalau misalkan pelanggannya itu sudah terburu-buru, kalian jangan menambah lagi. Ya, misalnya dia nanya A, ya udah jawabnya A. Jangan sampai dia nanya dia nanya A, kamu jawabnya A sampai Z, seperti itu ya. Jadi kita harus melihat situasinya tersebut. Lanjut, sekarang kita masuk ke etika berkomunikasi dalam dunia bisnis. Nah, di sini ada 4 perihal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu menggunakan cara informasi yang paling mudah. Nah, di sini ketika kalian berkomunikasi, kalian juga harus memikirkan bagaimana agar komunikasi itu lancar, bagaimana agar komunikasi itu bisa tersampaikan. Kalian harus menggunakan cara informasi yang paling mudah. Ya, apabila informasi yang disampaikan tidak terbelit-belit dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, maka nantinya komunikasi itu akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, itu menggunakan alat komunikasi yang sederhana. Nah, alat komunikasi yang tepat akan mempermudah dan memperlancar proses komunikasi. Alat tersebut tidak harus canggih, tetapi harus sesuai karena memperlihatkan profesionalisme. Misalkan, bagi pelanggan industri, kalian lebih baiknya itu apabila perusahaan mengirimkan surat penawaran barang, itu lebih baik melalui email atau pos dibandingkan dengan SMS. Jadi di sini kita juga harus melihat alat komunikasi yang seperti apa yang tepat digunakan dalam di dunia bisnis tersebut. Yang ketiga, itu ada kesamaan pengertian. Nah, kesamaan pengertian di sini komunikasi akan berjalan dengan baik jika adanya kesamaan pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi, antara komunikan dengan komunikator itu dia sama-sama mengerti apa yang akan kita komunikasikan. Jadi, sama apa yang mau kita komunikasikan, seperti itu. Yang keempat, itu bermanfaat dan menguntungkan. Ya, apabila di dalam dunia bisnis, jika komunikasinya atau pembahasannya tidak terlalu penting, lebih baik jangan
dikomunikasikan. Jadi kalian harus tahu etikanya dalam dunia bisnis itu seperti apa. Nah, bermanfaat dan menguntungkan di sini, komunikasi bisnis di sini haruslah bermanfaat dan tidak membuang-buang waktu. Ya, perusahaan juga harus memperhatikan keuntungan dan manfaat apa yang diperoleh oleh pelanggan ketika melakukan komunikasi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa waktu adalah uang, ya seperti itu. Sekarang kita masuk bagaimana etika komunikasi dengan pelanggan. Di sini ada 7 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu berpikir positif dan logis atau masuk akal. Nah, di sini berpikir positif akan membantu penjual untuk bersikap tulus kepada pelanggan, sedangkan berpikir logis akan membantu pembeli untuk lebih memahami dan menerima informasi dari penjual. Yang kedua itu etikanya berpenampilan serasi. Nah, di sini penampilan juga merupakan bagian dari integritas dan kredibilitas seorang penjual. Ketika konsumen merasa nyaman dengan penampilan dari penjual, maka penjual akan mendapat kepercayaan dari konsumen. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk memperhatikan penampilan, yaitu yang penting sederhana, bersih, rapi, segar, dan pantas dilihat. Lalu yang ketiga, yaitu berkomunikasi dengan cara sikap menghargai. Nah, di sini setiap pelanggan adalah manusia yang butuh dihargai. Pelanggan akan balas menghargai jika penjual menunjukkan sikap ramah dan sopan. Jadi kalian ketika ada pelanggan misalkan tawar-menawar ataupun bertanya, itu kalian harus bisa menghargai ya. Kalau misalkan kalian tidak bisa menghargai, nantinya konsumen itu tidak akan lagi datang ke kalian seperti itu. Yang keempat, perhatian. Nah, di sini memperhatikan keinginan dan kebutuhan pelanggan dilakukan dengan cara mendengarkan dengan seksama dan sungguh-sungguh. Nah, jangan ketika ada konsumen lagi bertanya atau konsumen sedang berkomunikasi sama kita, tapi kitanya tidak memperhatikan, ya, karena konsumen itu juga butuh diperhatikan, tidak hanya penjual aja yang butuh diperhatikan. Lalu yang kelima itu mendengarkan dan memahami. Mendengarkan konsumen dengan baik dapat dengan mudah memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen ya. Jadi dibiasakan ketika misalkan ada pelanggan datang, ya kita sebagai penjual kalau dia bertanya, kita dengarkan dulu lalu kita pahami apa yang ditanyakan oleh si konsumen tersebut. Jangan sampai kita hanya mendengar sepintas lalu kita menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh si konsumen, nantinya tidak memuaskan si pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu sopan dan rendah hati. Nah, tindakan sopan harus diaplikasikan mulai dari pembukaan atau salam, cara-cara melayani, dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan. Contohnya ya, kalau pembukaan atau salam kalian biasa pergi ke Indomaret atau ke Alfamart, itu pasti kalian disambut dengan ada salamnya ya. Misalkan contoh selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Lalu tindakan pelayanan komunikatif. Nah, di sini sebaiknya komunikasi dilakukan dua arah dengan cara-cara interaktif, misalnya meminta pendapat konsumen atau mempersilahkan konsumen bertanya agar memperoleh informasi yang dibutuhkan, bahkan menyediakan sarana bagi konsumen untuk mengajukan keluhannya, seperti itu. Baik, kita di sini masuk ke komunikasi dengan berbagai macam pelanggan. Di sini tipe pelanggan secara umum itu ada 8. Yang pertama itu ada pendiam. Nah, jika kalian menemukan tipe pelanggan yang seperti ini, biasanya tipe pelanggan ini tidak aktif bertanya dan cenderung senang memilih barang sendiri. Sebaiknya jika kalian bertemu seperti ini, kalian atau penjual itu lebih baik mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu, terutama apabila mendapatkan konsumen yang kebingungan dan telah lama memilih namun belum menentukan keputusan membelinya. Yang kedua itu ada tipe cerewet atau talk active customers. Tipe pelanggan ini banyak bertanya dan berbicara meski terkadang tidak sesuai dengan tujuan membelinya. Apabila kalian bertemu dengan tipe pelanggan seperti ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalian harus mendengarkan dengan ramah dan sopan dengan rasa tertarik. Yang kedua, ketika pembicaraan sudah berlangsung terlalu lama, sebaiknya kalian sebagai penjual mengarahkannya pada pembelian, misalkan memberikan informasi mengenai produk-produk yang memungkinkan akan menarik minatnya. Dan yang ketiga, mohon pamit kepada konsumen tersebut dengan menyebutkan bahwa kalian atau Anda harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Yang ketiga, di sini ada tipe pelanggan yang sombong. Nah, tipe pembeli ini agak sulit ditanya atau menerima informasi karena menganggap dirinya tinggi. Nah, apabila kalian menemui pelanggan yang seperti ini,
itu kalian harus tetap sopan dan ramah, lalu memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Yang keempat itu ada the site customers. Tipe pelanggan ini telah mengetahui dan memutuskan apa yang akan dibelinya. Nah, tugasnya penjual di sini yaitu melayani dan mengambilkan barangnya dengan cepat. Apabila pelanggan tidak terlalu tergesa-gesa, maka penjual dapat menawarkan barang-barang lain, terutama produk pelengkap yang akan dibelinya. Yang kelima, itu ada tipe the know-it-all customers. Tipe pembeli yang mengetahui segalanya adalah tipe yang memiliki wawasan yang cukup baik mengenai produk. Nah, ketika penjual menemukan pelanggan atau konsumen yang seperti ini, tugasnya yaitu menjadikannya sebagai rekan diskusi untuk produk yang dibutuhkannya itu apa. Lalu yang keenam ada the deliberate customers. Tipe pelanggan ini menghabiskan waktu untuk memilih produk yang paling tepat sehingga banyak bertanya. Nah, tugasnya penjual di sini yaitu memberikan saran. Yang ketujuh ada tipe pelanggan the undecided customers. Nah, tipe konsumen di sini biasanya itu tidak dapat memutuskan warna, model, atau merek yang ingin dibelinya. Nah, ketika kalian menemukan pelanggan yang seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu kalian memberikan saran yang baik, ya, yang cocok seperti apa, yang tepat seperti apa, seperti itu. Yang kedelapan itu ada tipe the decide but mistake customers. Nah, di sini biasanya seringkali penjual mendapatkan konsumen yang menentukan pembelian barang yang salah, terutama dalam menentukan ukuran. Nah, tugasnya penjual di sini memberikan masukan mengenai apa yang tepat tanpa berdebat. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi di sini ada dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Untuk penjelasannya seperti apa, silakan kalian simak di slide berikutnya. Kita masuk ke jenis komunikasi yang pertama, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal di sini yaitu komunikasi yang diungkapkan melalui lisan dan tulisan. Ya, komunikasi jenis ini membutuhkan keterampilan berbahasa yang berbaik. Karena apa? Karena kita akan berkomunikasi dengan lawan kita. Apabila kita tidak mempunyai kemampuan berbahasa yang baik, maka nantinya komunikasi kita tidak lancar. Nah, aspek apa saja sih yang mencakup dalam komunikasi verbal? Yang pertama itu ada vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Yang kedua ada racing atau kecepatan. Yang ketiga intonasi suara. Yang keempat humor. Yang kelima singkat dan jelas. Yang keenam timing atau waktu yang tepat. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal di sini yaitu penyampaian pesan tanpa kata-kata, tetapi menggunakan anggota tubuh dan simbol. Nah, komunikasi verbal ini sebenarnya bentuk komunikasi yang melekat dengan seseorang meskipun tidak berkata-kata. Komunikasi ini juga seringkali tidak disadari oleh seseorang yang melakukannya, dan sering pula jenis komunikasi ini tidak mudah ditafsirkan. Nah, adapun yang termasuk komunikasi nonverbal yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah seseorang itu akan menggambarkan emosinya. Yang kedua, kontak mata. Nah, kontak mata di sini merupakan sinyal yang baik ketika Anda memulai percakapan dengan seseorang. Yang ketiga, itu ada sentuhan. Sentuhan di sini bentuk komunikasi personal dan Anda harus hati-hati dalam menggunakannya. Yang keempat, postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak itu menandakan kepribadiannya. Apakah orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi, apakah orang tersebut memiliki kesiapan, dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada sound atau suara. Nah, suara seperti tarikan nafas, desa, decak, ataupun tawa merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang apabila dilakukan dengan tepat dapat membuat komunikasi lebih efektif. Selanjutnya itu ada gerak isyarat. Nah, gerak isyarat di sini dapat mempertegas pembicaraan. Misalnya menunjuk dengan jari telunjuk atau melambaikan tangan sebagai ganti kata hai atau halo, seperti itu. Kita masuk ke subbab yang terakhir yaitu faktor-faktor penentu efektivitas komunikasi. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu persepsi. Nah, persepsi di sini berkaitan dengan kemampuan komunikator dalam memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh komunikan atau belum. Yang kedua itu ada ketepatan. Nah, agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran, komunikator harus menyampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikan dan dengan cara-cara yang diinginkan komunikan pula. Yang ketiga ada kredibilitas. Kredibilitas berkaitan dengan kepercayaan. Kedua belah pihak harus saling mempercayai dan dapat dipercaya. Yang keempat itu ada pengendalian.
Dalam komunikasi, komunikan memberikan reaksi atau umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi ini harus dapat diantisipasi oleh komunikator dan ditanggapi kembali dengan baik dan tepat. Yang kelima, kecocokan. Kecocokan muncul apabila kedua belah pihak saling memahami dan bekerja sama dengan baik. Nah, kecocokan di sini diperoleh komunikator dengan menyelami karakter komunikan dan menentukan cara berkomunikasi yang tepat. Oke, mungkin itu tadi lanjutan pembahasan materi bab 1. Untuk evaluasinya hari ini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya bisa kalian lihat. Nantinya soal ini kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, lalu diberi jawaban kalian, dan di buku tulis kalian diberi nama, lalu kelas, serta hari dan tanggalnya. Oke, pertemuan hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ke nomor saya atau boleh tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.